Kompas Petang kembali, Saudara. Israel melancarkan serangan ke Iran Jumat waktu setempat dengan klaim menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer Iran. Ledakan pun menghancurkan beberapa gedung, termasuk permukiman warga di Teheran. Militer Israel mengerahkan 200 jet tempur yang menyasar sekitar 100 target di seluruh Iran, termasuk Teheran. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu mengklaim telah meluncurkan operasi Rising Lion yang ia klaim sebagai operasi militer untuk menangkal ancaman pengembangan senjata nuklir Iran. Struck by Israel. Rescue and relief teams are on the ground while some families are مهار بشه و همونطور که مشاهده می‌کنید نیروهای امداد و نجات کاملا دارن سعی می‌کنن آتش رو مهار کنن. اگه سوالی باشه در خدمتم. Serangan yang diluncurkan militer Israel tak hanya menghancurkan bangunan. Media pemerintah Iran juga mengkonfirmasi bahwa serangan menewaskan Komandan Utama Korps Garda Revolusi Iran, Hossein Salami. Markas besar pasukan elit di Teheran itu pun dikonfirmasi terkena serangan, sekaligus melukai beberapa personel Korps Garda Revolusi Iran, termasuk menewaskan 2 ilmuwan nuklir Iran, Fereydun Abbasi Davani dan Muhammad Mehdi Tehranji. 可以说，目前在德黑兰，我可以很明显的感受到弥漫在人们中间的这种紧张的气氛越来越浓烈。Lewat rilis tertulis yang diterima Kompas TV, pemerintah Republik Islam Iran lewat kedutaan besarnya di Jakarta mengatakan sebagai berikut, serangan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi terang-terangan terhadap Republik Islam Iran. Sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB, Iran memiliki hak hukum dan sah untuk membela diri dan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan merespons dengan seluruh kekuatannya dalam waktu dan cara yang dianggap tepat demi mempertahankan kehormatan dan kedaulatan bangsa. KBRI di Teheran, Iran meminta agar WNI yang berada di Iran meningkatkan kewaspadaan pasca serangan militer Israel. Pengumuman ini dirilis melalui akun media sosial @Indonesia_in_Tehran yang juga telah dikonfirmasi di grup media Kemlu RI. KBRI Tehran juga memberikan nomor hotline KBRI yang dapat dihubungi WNI jika berada dalam kondisi darurat. Untuk mengulas serangan Israel ke Iran dan dampaknya terhadap Indonesia, kita bahas bersama analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan juru bicara Kemlu dan Dubes Indonesia terpilih untuk Iran, Pak Roy Sumirat. Halo, selamat petang Pak Roy dan Pak Satrawi. Pak Satrawi, suaranya masih ditutup. Saya mau ke Pak Roy dulu. Pak Roy, apa informasi terakhir soal eskalasi di Iran di sana? Baik, terima kasih. Mungkin saya harus memulai dengan menyampaikan kembali posisi resmi pemerintah Indonesia terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Iran. Sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia yang menyampaikan bahwa Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran ini yang merupakan jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum internasional dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional lebih lanjut. Dan beberapa saat yang lalu Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah melakukan komunikasi langsung sekaligus memimpin rapat koordinasi dengan teman-teman yang sedang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk mendapatkan informasi terkini di Teheran itu sendiri. Yang kami peroleh informasinya bahwa saat ini situasi relatif terkendali. Dapat dikatakan bahwa serangan yang terjadi bersifat targeted, jadi bukan sebuah, kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan situasi yang sangat sulit ini.
Tapi sejauh ini sudah ada informasi apakah ada WNI yang terdampak juga, Pak? Saat ini, alhamdulillah informasi yang kami terima tidak ada WNI yang terdampak dari insiden kejadian serangan tersebut. Tapi kami terus juga melakukan pemantauan dan melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia, bukan hanya di kota Teheran, tapi juga di kota-kota lain yang disinyalir juga banyak kemungkinan adanya serangan-serangan lainnya. Dan juga kita melakukan pengecekan dengan kota-kota yang memang banyak warga negara Indonesia tinggal biasanya. Oke, Pak Satrawi, kalau dari analisis Anda, apakah memang motifnya sebenarnya memang untuk penangkalan ancaman nuklir atau justru ada motif lain di belakang itu? Ya, terima kasih. Kalau saya lihat memang isu sekarang ini isu berkaitan dengan ancaman nuklir, terutama karena kita tahu Iran ini sedang berunding dengan Amerika dan secara politik perundingan itu sebenarnya agak melukai Netanyahu ataupun Israel karena dilakukan tidak dengan cara ataupun aspirasi seperti yang diinginkan oleh Israel. Namun demikian saya ingin melihat terlebih dahulu Mbak kalau boleh kepada beberapa hal yang menurut saya penting sebagai pembelajaran, terutama kalau dilihat dari serangan-serangan yang terjadi sebelumnya, katakan serangan pada 14 atau pada bulan April dan bulan Oktober kemarin. Saya melihat ini ada kesamaan pola secara politik, terutama dari sisi Amerika, di mana serangan seperti ini dilakukan oleh Israel secara sepihak, ya. Kita tahu hari ini juga sama dinyatakan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, bahwa ini tindakan yang sepihak dilakukan oleh Israel. Jadi dengan demikian publik dunia atau Timur Tengah mengecualikan Amerika dari tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dan yang kedua, saya melihat tindakan seperti ini secara politik dilakukan oleh Israel dalam situasi yang posisinya Israel terutama Netanyahu tidak dalam kondisi yang cukup mengenakkan. Kita tahu di antara Amerika dengan Israel sendiri belakangan berada dalam hubungan yang tidak harmonis. Ini adalah menggunakan isu nuklir. Jangan lupa bahwa ini yang membedakan daripada krisis sebelumnya. Kalau krisis sebelumnya itu masih ada hubungan, boleh kita sebut sebagai sebab akibat. Ya, Israel diserang oleh Iran maka Israel serang balik. Itu peristiwa pada bulan April ya. Misalkan serangan Iran terjadi 13-14 sebagai balas tentang isu nuklir dan keterancaman yang secara sepihak diklaim diajukan oleh Israel. Oke, Pak Roy, dengan masih adanya kondisi seperti itu di Teheran, apa arahan khusus dari Kemlu, dari KBRI untuk WNI yang di sana, atau mungkin ada WNI yang akan melakukan perjalanan ke sana? Apa arahannya? Sebenarnya ini sebuah hal yang kami lakukan tidak hanya kepada WNI yang ada di Iran ataupun yang akan melakukan perjalanan ke Iran. Secara umum kami selalu memberikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri agar juga terus memantau situasi di lokasi, di destination-nya. Dan juga tentu memperhatikan perkembangan situasi di seluruh perjalanannya. Dan juga yang paling penting adalah melakukan kontak dengan KBRI atau KJRI setempat karena akan lebih memudahkan bagi kami di Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri untuk melakukan pemantauan dan memberikan bantuan apabila memang dibutuhkan. Kalau seluruh warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan itu melakukan pelaporan secara reguler kepada perwakilan Indonesia yang terdekat. Saat ini yang kami tahu beberapa jam yang lalu kami masih cek bahwa meskipun situasi relatif masih terkendali, namun berita yang kami tangkap adalah bahwa komunikasi melalui udara saat ini sedang ditutup airspace-nya di beberapa negara tertentu, sehingga tentu hal ini juga perlu diwaspadai untuk warga negara yang akan melakukan perjalanan lebih lanjut. Oke. Pak, tadi kan Anda juga menyebutkan Pak, kalau misalnya ini sebenarnya murni terkait juga dengan nuklir, tapi apakah ini akan dampaknya melibatkan negara-negara di sekitarnya? Iya, saya rasa dalam situasi seperti sekarang, ini juga mungkin nanti sedikit tentang warga kita di sana. Ini saya melihat hampir pasti akan ada eskalasi yang cukup kuat ke depan ya. Dan menurut saya ini waktu yang harus diantisipasi secara seksama, terutama oleh
pejabat kita, oleh bapak-bapak kita, bapak dubes dan mungkin Kemenlu untuk betul-betul memberikan informasi yang cukup kepada warga kita di sana untuk demi keselamatan mereka. Kenapa? Saya melihat polanya adalah Iran itu tidak langsung membalas. Kalau kita belajar di serangan April dan Oktober, itu dibutuhkan 1 minggu bahkan 2 minggu untuk kemudian mengambil sebuah tindakan balasan. Nah, artinya kalau ini dipraktikkan sekarang, itu mungkin serangan yang betul-betul akan mematikan dan cukup besar, mungkin akan lebih cukup waktu, dan itu artinya akan banyak waktu yang sifatnya menjadi ketegangan bagi kedua belah pihak. Dan di saat itu, di tengah-tengah itu, maka menurut saya terutama kedubes kita di sana untuk betul-betul memberikan informasi yang cukup, yang detail kepada warga untuk melakukan apa yang harus dilakukan sehingga tidak membahayakan kehidupan mereka. Saya menduga ini dalam waktu-waktu ke depan akan semakin membesar eskalasinya, karena serangannya dibanding daripada yang sebelumnya ini jauh sepertinya lebih besar ya. Ini sampai mengorbankan tokoh-tokoh nuklir, bahkan pimpinan-pimpinan militer yang berada di Iran. Jadi ini serangan yang sangat besar dilakukan oleh Israel, dan kalau Iran tidak betul-betul terdampak daripada serangan ini, menyiapkan skenario evakuasi untuk kemungkinan terburuk di sana. Sebetulnya sejak bulan Oktober tahun lalu 2024 itu kita sudah mengubah status siaga di Teheran dan Iran keseluruhan itu menjadi siaga 2. Artinya di bawah definisi siaga 2 itu sudah ada langkah-langkah measure tertentu yang kita lakukan dan kita siapkan apabila memang keadaan mengharuskan kita mengambil measures atau tindakan lebih lanjut, termasuk apabila perlu dilakukan atau dimulai evakuasi pada skala tertentu. Namun tentu saja kita berharap yang terburuk tidak terjadi, tapi persiapan terus dilakukan, dan kita juga terus mengedukasi para warga negara Indonesia yang ada mengenai langkah-langkah yang sekiranya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi. Namun juga patut saya sampaikan kembali bahwa masalah evakuasi itu pada ujung-ujungnya itu berpulang atau merupakan pilihan, merupakan opsi dari masing-masing individu. Ini terjadi juga pada beberapa situasi konflik di beberapa negara lainnya di kawasan, terutama di Gaza ataupun juga di Lebanon beberapa saat yang lalu, di mana memang ada warga negara Indonesia yang tetap memilih untuk tidak bergabung dengan rencana evakuasi yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah. Namun tentu saja kami terus melakukan pemantauan dan melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara yang ada. Oke, Pak Roy, tapi apa indikator yang dimiliki oleh Kemenlu untuk menaikkan status ataupun juga menerapkan skenario itu, Pak? Tentu ada definisinya yang kami mungkin ada SOP sendiri yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail karena terkait juga dengan masalah safety and security. Tapi yang pasti bahwa kita akan selalu memprioritaskan keselamatan dan keamanan dari para individu warga negara Indonesia di luar negeri apabila terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang akan disesuaikan juga dengan assessment ataupun juga pengumuman dari pemerintah setempat, karena bagaimanapun juga kita terus akan berdialog dan berkoordinasi dengan pemerintah yang menjadi host, negara-negara menjadi host dari warga negara tersebut, mengakses bagaimana situasi yang ada di lapangan. Oke, Pak Satrawi, kalau melihat eskalasinya tadi di Iran dan juga Israel, apakah ini akan melibatkan lebih banyak sekutu lagi, baik itu dari Israel maupun juga Iran, atau siapa saja negara-negara yang kemungkinan akan terlibat jika ini tidak segera berakhir? Iya, yang pasti kalau saya lihat dari Iran yang sudah dinyatakan bahwa kemungkinan serangan balasan itu yang pertama dalam bentuk langsung seperti dilakukan sebelumnya oleh Iran, serangannya ke Israel, atau juga bisa dilakukan melalui proksi, melalui kelompok-kelompok atau poros-poros Iran yang selama ini memang sudah bertempur dan berperang melawan Israel. Katakan ada Houthi di Yaman, kemudian Hizbullah di Lebanon, yang sekarang terus terang Hizbullah itu diikat oleh perjanjian-perjanjian, terutama juga dengan Israel, bahkan juga dengan pemerintahan Lebanon, sehingga ini ibarat dipaksa untuk tidak bisa keluar lebih leluasa. Nah, kalau serangan terus meningkat, eskalasi terus meningkat, bukan tidak mungkin proksi-proksi Iran ini, kelompok-kelompok perlawanan yang ada di sekitar Israel ini akan menjalankan
tugas dan serangan untuk menjadi kepanjangan tangan daripada Iran untuk menyerang Israel secara langsung. Jadi bisa saya sampaikan mungkin terakhir Mbak, menurut saya singkat saja Pak. Ya, yang sangat penting bagi masyarakat kita di Iran sekarang untuk menghindari tempat-tempat militer ataupun tempat-tempat pemerintahan, karena itu yang menjadi target dan serangan daripada Israel sekarang ini. Jadi sampai perang ini mereda, menurut saya warga kita harus diberikan info yang cukup agar tidak mendekati situs-situs ataupun tempat-tempat militer atau pemerintahan untuk sementara. Karena perang ini seperti dikatakan oleh Pak Dubes tadi, ini targeted dan targetnya adalah jelas situs-situs militer ataupun persenjataan yang dianggap oleh Israel bisa mengancam mereka. WNI menjauhi lokasi-lokasi tersebut. Pak Hasibullah Satrawi dan Pak Roy Sumirah, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.